Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Miningsi dari NIM B20019078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sebuah karya ilmiah saya pada saat SMA 2-3 tahun yang lalu dengan judul Pengaruh Pelebaran Jalan Palka, Palima Cinangka terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Kopibera, Kecamatan Cinangka. Abstraknya, Desa Kopibera adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saat ini pemerintah melakukan pelebaran jalan untuk melebarkan sekaligus memperbaiki jalan. Salah satu wilayah tersebut adalah Desa Kopibera. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti pengaruh pelebaran jalan palka terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Kopibera, Kecamatan Cinangka. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelebaran jalan palka terhadap ekonomi masyarakat Desa Kopibera. Populasi yang akan diteliti adalah masyarakat Desa Kopibera, sedangkan sampel yang akan diteliti adalah warga yang memiliki usaha di pinggir jalan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara sekaligus kuesioner atau angket tertutup. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa sebagian warga mengalami peningkatan pendapatan dan jumlah pengunjung. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelebaran jalan palka yang dilakukan di Desa Kopibera, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Waktu penelitiannya itu kami melakukan tanggal 12-14 September tahun 2017. Nah, untuk tanggal 12 Septembernya ini kita menyebarkan kuesioner dan tanggal 13-14 itu wawancara di daerah lingkungan sekitar. Nah, latar belakang. Desa Kopibera adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Luas wilayah desa tersebut adalah 19,79 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,846 jiwa. Menurut Wikipedia tahun 2015, kondisi sosial masyarakat Desa Kopibera masih kuat, terutama dalam hal agama. Misalnya, masih banyak masyarakat yang merayakan hari-hari besar Islam. Hal itu dikarenakan masyarakat di Desa Kopibera mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini, ekonomi masyarakat memiliki berbagai profesi dan sumber mata pencarian, seperti pegawai negeri sipil atau biasa disebut PNS, pegawai swasta, buruh, pedagang, petani, dan masih banyak lainnya. Saat ini pemerintah melakukan pelebaran jalan untuk melebarkan sekaligus memperbaiki jalan. Salah satu wilayah tersebut adalah Desa Kopibera yang saat ini sedang melakukan pelebaran jalan. Pelebaran jalan tersebut dilakukan atas program pemerintah Provinsi Banten. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh pelebaran jalan terhadap ekonomi masyarakat Desa Kopibera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelebaran jalan palka terhadap ekonomi masyarakat Desa Kopibera. Tinjauan teori. Nah, kita ada 3. Yang pertama ada pembangunan, ekonomi, dan pengaruh infrastruktur terhadap jalan. Pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun. Menurut Siagian tahun 1994, memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, nation building. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Sementara pembangunan infrastruktur jalan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun jalan yang merupakan penunjang utama dalam kegiatan masyarakat. Hal ini juga guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara menurut Adam Smith. Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Paul A. Samuelson, dalam ekonomi, kesejahteraan sangat diperhatikan guna mengukur pembangunan ekonomi.
Keluarga kesejahteraan adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, pengaruh infrastruktur jalan terhadap ekonominya adalah yang pertama, menurut Basri tahun 2002, pertama, mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah. Yang keempat, infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar. Nah, kita ada metode penelitiannya. Metode penelitiannya kita ada 5. Yang pertama ada variabel. Variabelnya itu ada 2, variabel bebas yaitu pelebaran jalan dan variabel terikatnya yaitu kondisi ekonomi. Nah, untuk definisi operasional yang kedua ada metode penelitian definisi operasional, yaitu pelebaran jalan yang dilakukan di Desa Kopi Berak. Kondisi ekonomi masyarakat adalah kondisi ekonomi masyarakat Desa Kopi Berak setelah dilakukannya proyek pelebaran jalan. Yang ketiga, ada populasi dan sampel. Nah, populasinya itu yang akan diteliti adalah masyarakat, sedangkan sampel yang akan diteliti adalah warga yang memiliki usaha di pinggir jalan. Nah, yang keempat ada metode pengumpulan data, yaitu dengan metode wawancara dan kuesioner. Yang kelima ada metode analisis data. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Nah, ini dia hasil dari pertanyaannya. Yang pertama, berapa penghasilan Anda per hari sebelum diadakan pelebaran jalan? Yang kedua, apakah ada peningkatan pendapatan setelah pelebaran jalan? Yang ketiga, jika ada, berapa kenaikan pendapatannya? Yang keempat, berapakah jumlah pengunjung yang mengunjungi toko Anda setiap hari sebelum diadakan pelebaran jalan? Yang kelima, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung setelah pelebaran jalan? Yang keenam, jika ada, berapakah jumlah pengunjung yang mengunjungi toko Anda setiap hari setelah diadakan pelebaran jalan? Nah, ini untuk hasil datanya. Jadi, jawabannya itu untuk yang soal pertama, yaitu berapa penghasilan Anda per hari sebelum diadakan pelebaran jalan. Nah, untuk jawabannya, yang menjawab kurang dari 100.000 itu ada 4 jawaban, kurang lebihnya persentasenya ada 20%. Yang kedua ada antara 100.000 sampai 500.000 itu memilih jawaban dengan jumlah 15, persentasenya kurang lebih 75%, dan untuk jawaban yang lebih dari 500.000 itu ada 1 jawaban. Nah, persentasenya kurang lebih 5%. Nah, totalnya itu ada 20 jawaban dari 100%. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, yaitu apakah ada peningkatan pendapatan setelah pelebaran jalan? Nah, untuk yang menjawab ada, itu ada 12%. Ada 12 jawaban, persentasenya kurang lebih 60%, dan yang menjawab tidak ada, itu ada 8 jawaban. Persentasenya kurang lebih 40%, totalnya ada 20 jawaban. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, itu jika ada, berapa kenaikan pendapatannya? Untuk jawaban yang 100%, 100.000 sampai dengan 500.000, itu yang menjawab ada 10 orang, persentasenya kurang lebih 83%, 83,3%. Untuk yang menjawab lebih dari 500.000, itu ada dua orang yang menjawab, yaitu kurang lebihnya 16,6%. Nah, total untuk yang menjawab pertanyaan ini ada 12 orang, totalnya ada 100%. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, itu berapakah jumlah pengunjung yang mengunjungi toko Anda setiap hari sebelum diadakan pelebaran jalan? Nah, untuk yang menjawab kurang dari 10 orang, itu ada 6 jawaban atau 6 orang, persentasenya 30%. Nah, untuk yang 10 sampai 50 orang, itu ada 13 jawaban. Persentasenya kurang lebih 65%. Dan yang lebih dari 50 orang, itu ada jumlah jawabannya cuma 1, yaitu persentasenya kurang lebih 5%. Total untuk yang menjawab pertanyaan nomor 4 ini ada 20%. 20 jawaban dan persentasenya 100%. Nah, untuk pertanyaan kelima, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung setelah pelebaran jalan?
yang menjawab. Maaf sebenarnya kembali lagi tadi itu kepotong. Nah, ini pertanyaan kelima. Apakah ada peningkatan jumlah pengunjung setelah pelebaran jalan? Nah, yang menjawab ada, itu ada 14 orang yang menjawab, kurang lebihnya 70%. Lalu untuk yang tidak menjawab, tidak ada, itu kurang lebih ada 6 orang, kurang lebihnya 30%. Nah, totalnya adalah 20 orang yang menjawab dengan persentase 100%. Nah, lalu untuk yang pertanyaan terakhir, jika ada, berapakah jumlah pengunjung yang mengunjungi toko Anda setiap hari setelah diadakan pelebaran jalan? Nah, untuk yang menjawab 10-50 orang, itu ada 13 jawaban, kurang lebihnya persentase 92,8%. Lalu yang untuk menjawab lebih dari 50 orang itu hanya 1, persentasenya kurang lebih 7,1%. Nah, untuk totalnya itu ada 14, kurang lebihnya persentasenya 100%. Nah, untuk pembahasan, dari 20 responden yang telah peneliti wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa penghasilan warga bervariasi. Sebelum diadakannya pelebaran jalan, 4 responden atau kurang lebihnya 20% mendapatkan penghasilan kurang dari 100.000. Nah, yang 15 responden itu atau 75% mendapatkan penghasilan antara 100.000 sampai 500.000. Dan untuk sisanya, yaitu 1 responden dengan 5% mendapatkan penghasilan lebih dari 500.000. Lalu, kemudian setelah adanya pelebaran jalan, 12 responden itu atau kurang lebih 60% mengalami peningkatan penghasilan. Dari warga yang mengalami peningkatan tersebut, diantaranya 10 responden atau kurang lebihnya 83,3% yang mengalami peningkatan sebesar 100.000 sampai 500.000. Dan 2 respondennya 16,6% mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar lebih dari 500.000. Hal ini dikarenakan jumlah pengunjung mengalami peningkatan setelah diadakan pelebaran jalan tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara, 14 dari 20 responden, kurang lebihnya 70%, mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Dari 14 responden yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung, 13 responden 9,28% mengalami peningkatan sebanyak 10-50 orang, dan 1 responden 7,1% mengalami peningkatan lebih dari 50 orang. Nah, jadi kesimpulannya, dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelebaran Jalan Palka yang dilakukan di Desa Kopibera, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten, mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat sekitar karena 60% dari warga yang diteliti mengalami peningkatan pendapatan dan jumlah pengunjung perharinya. Hal itu dikarenakan jalan semakin luas dan membaik, sehingga mempermudah dan memperlancar akses kendaraan yang melewati jalan tersebut. Dengan itu, akan meningkatkan jumlah kendaraan yang lewat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi warga sekitar yang dilewati Jalan Palka. Satu diantaranya adalah hal ekonomi warga. Nah, adanya pelebaran jalan yang belum tuntas mengakibatkan 40% dari warga yang diteliti tidak mengalami peningkatan pendapatan dan jumlah pengunjung per hari. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan tinggi jalan dan buka tutup yang dapat menyebabkan terhambatnya konsumen untuk berkunjung. Nah, saran dari peneliti yang pertama yaitu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, karena pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat mendapat aksesibilitas yang lebih baik lagi. Yang kedua, peneliti juga berharap penelitian ini bisa menginspirasi peneliti selanjutnya yang akan meneliti objek penelitian yang serupa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.